Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Pos Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa di channel Pos Doa. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Besar harapan semoga saudaraku semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan diperpanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan cerita tentang orang yang paling terakhir masuk surga. Kisah itu termaktub dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud. Orang yang paling terakhir masuk surga adalah seorang lelaki. Sesekali dia berjalan, sesekali dia berangkat, dan sesekali api neraka menjilat kulitnya. Apabila dia telah berhasil melewati api neraka itu, dia menoleh kepadanya seraya berkata, "Maha berkah Zat yang telah menyelamatkan diriku darimu. Sungguh Allah telah memberiku sebuah karunia yang tidak dia berikan kepada seseorang pun dari kalangan terdahulu maupun generasi nanti." Lalu ditumbuhkanlah sebatang pohon untuknya, dan orang itu berdoa, "Wahai Tuhanku, dekatkanlah aku kepada pohon itu. Aku ingin berteduh di bawah teduhannya dan minum dari airnya." Maka Allah berfirman kepadanya, "Wahai anak Adam, bisa jadi jika aku penuhi permintaanmu itu, kamu akan minta kepadaku hal lain lagi." Orang itu berkata, "Tidak akan, wahai Tuhanku." Dia berjanji kepada Allah untuk tidak memohon yang lain lagi kepadanya. Namun Tuhannya memaklumi hal tersebut, karena lelaki itu melihat apa yang tidak dapat dia tahan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mendekatkan kepadanya pohon itu. Lalu lelaki itu pun berteduh di bawah rindangnya pohon itu dan minum dari air. Lalu ditumbuhkanlah untuknya sebatang pohon yang lebih bagus daripada pohon yang pertama. Lelaki itu pun berdoa, "Wahai Tuhanku, dekatkanlah aku kepada pohon itu untuk minum air dan berteduh di bawah teduhannya. Aku tidak akan minta kepadamu yang selainnya." Maka Allah berfirman, "Wahai anak Adam, bukankah kamu telah berjanji kepadaku untuk tidak meminta kepadaku hal yang lainnya lagi? Bisa jadi jika aku mendekatkan dirimu kepada pohon itu, kamu akan minta kepadaku hal yang lain lagi." Lelaki itu pun berjanji kepada Allah untuk tidak meminta yang lain lagi kepadanya. Akan tetapi Tuhannya memaklumi hal tersebut, sebab lelaki itu melihat apa yang tidak dapat keinginannya dia tahan. Maka Allah pun mendekatkannya kepada pohon itu, pohon yang kedua. Lalu lelaki itu berteduh di bawah rindangnya dan minum dari air. Kemudian ditumbuhkanlah untuknya sebatang pohon yang lebih bagus daripada kedua pohon itu. Didekatkan pintu surga. Orang itu pun berdoa, "Wahai Tuhanku, dekatkanlah diriku kepada pohon itu agar aku dapat berteduh di bawah teduhannya dan minum dari airnya. Aku tidak akan minta kepadamu selain itu." Namun Tuhan memaklumi hal itu, karena lelaki itu melihat apa yang tidak dapat dia tahan. Maka Allah pun mendekatkannya kepada pohon itu. Ketika Allah mendekatkannya kepada pohon itu, maka lelaki tersebut mendengar suara-suara para penghuni surga. "Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surga pintu." Itu pintanya. Maka Allah berfirman, "Wahai anak Adam, apa yang membuatmu tidak lagi meminta kepadaku? Apakah kamu rela jika aku berikan dunia dan yang seisinya untukmu?" Orang itu berkata, "Wahai Tuhanku, apakah engkau hendak mengejekku, padahal engkau adalah Tuhan pencipta alam semesta?" Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini tertawa. Orang-orang yang mendengarkannya bertanya,
Tetapi Ibnu Mas'ud kemudian menjelaskan, demikianlah Rasulullah dahulu tertawa. Lalu para sahabat yang ada ketika itu pun bertanya, kenapa engkau tertawa hai Rasulullah? Maka beliau menjawab, karena Tuhan pencipta alam semesta tertawa ketika orang itu berkata, wahai Rabbku, apakah engkau hendak mengejekku, padahal engkau adalah Tuhan pencipta alam semesta. Maka Allah berfirman kepadanya, aku tidak mengejekmu, akan tetapi aku maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang aku kehendaki. Baik sahabat beriman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya bagikan pada kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ilmu ini kepada kerabat Anda, saudara Anda, dan teman Anda semua, agar mereka juga dapat merasakan manfaatnya. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.